Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ayod ya atas waktunya. Next kita ke knowledge area yang berikutnya tentang cost. Nah, untuk knowledge area yang tentang cost ini atau project cost management ada 3 poin saat planning, yaitu plan cost management dan estimate cost document budget. Lalu kemudian saat monitoring dan controlling cuma ada satu, yaitu total cost. Yep. Kita lanjut ke ini ya, knowledge area cost management dengan proses group planning. Kita membuat plan cost management. Nah, untuk membuat rencana costingan, kita pengen tahu berapa sih duit yang dibutuhkan untuk ACN project ini. Kita harus tahu definisi atau pemilah-milahan. Kita bisa memilah-milah mana yang masuk direct cost dan mana yang indirect cost, mana yang fixed cost, mana yang variable cost, dan mana yang disebut dengan sunk cost. Ini istilah-istilah yang sering digunakan di dunia project management yang teman-teman harus tahu. Karena ini juga keterkaitannya nanti dengan strategi-strategi dalam penyusunan budget. Jadi direct cost itu adalah biaya yang diambil atau yang dihabiskan di project itu yang memang benar-benar untuk project itu. Contoh, biaya labor cost atau gaji karyawan, pegawai, teknisi, upah buruh dan sebagainya yang memang mengerjakan project kita. Itu direct cost. Kemudian material cost yang berarti pembelian barang yang memang digunakan untuk project itu. Software license misalnya kita butuh software yang digunakan di project itu, yaitu juga termasuk direct cost. Jadi biaya langsung. Kemudian ada juga indirect cost. Indirect cost ini adalah biaya yang dikeluarkan tapi tidak serta-merta si project itu saja yang menanggung. Bisa jadi ditanggung oleh beberapa project. Jadi nggak langsung kita membayarnya. Contohnya gajinya manajer. Manajer itu bisa jadi dia punya beberapa tim, timnya masing-masing handle satu project misalnya. Artinya si manajer tadi gajinya itu bersumber dari beberapa project, tidak hanya dari project kita aja. Atau misalnya tools yang digunakan untuk kalibrasi. Project yang membutuhkan kalibrasi, yang ada instrumennya, bisa jadi bukan project kita aja. Perusahaan kemudian membelikan tools. Tools itu digunakan untuk project-project yang butuh kalibrasi. Artinya biaya pembelian tools itu bisa jadi kan tidak hanya ditanggung oleh project kita. Ada urunan atau ada sumbangsih dari project-project lain yang juga digunakan dananya untuk membeli tools agar bisa dilakukan pekerjaan kalibrasi. Kemudian utilities, listrik, air, dan segala macam, itu kan juga biayanya ditanggung bersama-sama. Tidak direct dari project kita. Itu termasuk yang indirect cost atau biaya tidak langsung. Kemudian ada juga istilah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini mau durasi projectnya berubah, mau lebih cepat kita percepat, mau kita telat, biayanya segitu-segitu aja. Contohnya misalnya perusahaannya nggak punya bangunan sendiri, jadi dia rental, dia sewa, entah sewa office-nya atau misalnya sewa gudangnya atau sewa tempat yang digunakan untuk fabrikasi misalnya. Yaitu biasanya sewanya udah saya sewa setahun. Misalnya proyeknya kita percepat 5 bulan selesai, 8 bulan selesai, ya udah sewa setahun, ya udah setahun, dia fix. Nah, kalau yang variable cost, ini kalau kita bisa percepat, kita jadi lebih hemat. Kalau kita molor, kita jadinya boros. Contohnya misalnya biaya akomodasi di lapangan, biaya nginep, biaya transportasi, sewa mobil, sewa kendaraan. Di lapangan kita estimasi sebulan nih selesai. Ternyata molor nih jadi 2 bulan. Otomatis bengkak dong, biaya sewa mobilnya, bengkak juga biaya penginapannya, biaya makannya. Gitu juga misalnya pekerja yang dipekerjakan freelance atau lepas atau tidak digaji bulanan, tapi dia digaji harian. Itu kalau kita gunakan dia sebentar, cepat selesai, hemat. Tapi kalau delay, lama, ya akhirnya boros. Itu variable cost, biaya-biaya yang tergantung pada masa atau durasi project. Nah, ada satu istilah yaitu sunk cost yang mungkin jarang terdengar ya di dunia project management, tapi ini penting juga untuk dipahami bahwa ada juga biaya-biaya yang sudah terlanjur terbayarkan tapi hilang, nggak bisa direcover, nggak bisa balik lagi. Kita nggak bisa mengambil keuntungan dari uang yang sudah kita bayarkan tadi. Contoh misalnya, contoh gaji karyawan yang sudah resign atau kita layoff, kita PHK. Misalnya kita punya karyawan, kita gaji dia, tapi ternyata belum selesai pekerjaannya, dia udah resign. Kita nggak bisa minta balik kan gitu, duit yang udah kita pakai buat gaji. Sedangkan kita harus hire orang lagi, kita harus ngajarin dia dari awal lagi, kita harus didik dia lagi segala macam sampai dia punya level yang sama dengan orang yang sudah resign atau kena PHK tadi. Nah, jadi itu adalah sunk cost.
Nah, untuk mengestimasi biaya, ketika kita sudah memiliki tadi rincian material apa yang mau dibeli, aktivitasnya apa aja, kegiatannya apa aja, kita udah punya listnya. Tadi kita udah punya WBS, Work Breakdown Structure, kita udah punya Work Package, kita udah punya Activity List, udah punya semuanya. Tinggal kita mengestimasi ini. Aktivitas ini perlu berapa duit? Material ini kalau mau dibeli perlu berapa rupiah? Bagaimana caranya? Nah, ini ada 4 metode yang diajarkan di PMI atau di dalam guideline PM Book. Ada istilahnya analysis on top down. Dia menggunakan historical data dari proyek sebelumnya untuk melakukan estimasi. Tapi bedanya dengan yang tadi juga parametrik, kalau yang analogus ini dia langsung aja ditentukan. Oh, dulu aku beli komputer 30 juta, sekarang 30 juta. Kalau yang parametrik sama-sama menggunakan historical data, tetapi dia menggunakan parameter-parameter lain untuk melakukan estimasi. Jadi contohnya, dulu sama-sama beli komputer, tapi komputer yang ini aku beli tahun 2020, harganya 30 juta. Sekarang aku mau belinya di tahun 2024, nggak mungkin sama dong. Ada biaya inflasi misalnya, atau biaya kenaikan dolar misalnya. Kita lakukan parametrik, kita melakukan pengalian. Nggak dipasin deh 30 juta, tambahkan kenaikan gara-gara inflasi atau gara-gara kenaikan dolar menjadi 35 juta. Itu ada hitung-hitungannya. Kemudian juga ada 3 point. 3 point ini dia menggunakan 3 project lain, nggak cuma satu. Jadi misalnya aku pernah beli komputer di tahun 2020, di tahun 2021, dan di tahun 2022. Masing-masing harganya 30 juta, 32 juta, 35 juta. Bisa nih kita ambil rata-ratanya. Atau kalau kita tahu parameter-parameternya, kita bisa pilih yang lebih murah, atau kita bisa pilih yang lebih mahal. Karena bisa jadi gini, ketika kita lihat project-project sebelumnya, ada alasan kenapa yang ini paling mahal nih. Oh, ternyata karena dia speknya lebih tinggi, atau karena dia waktu itu kita minta cepat. Yang dibeli ternyata bukan yang paling murah, tapi yang paling cepat, sehingga harganya mahal. Nah, itu juga harus menjadi bahan-bahan pertimbangan ketika kita mengestimasi biaya berdasarkan project-project lain. Nah, kalau yang bottom up, ini dia lebih akurat dalam menentukan budget, tapi dia lebih lama karena dia lebih lebih ketat dalam memilih mana yang mau dijadikan referensi untuk menentukan biaya. Jadi contohnya komputer nih, ketika kita mau breakdown, mau menentukan berapa biaya pembelian komputer ini, kita breakdown satu-satu. Prosesornya sama nggak sama yang dulu? Yang dulu harganya sekian karena prosesornya ini, oh yang ini beda. Harddisknya sama nggak, RAM-nya sama nggak, brand-nya sama nggak, ininya sama nggak, dia ada tambahan-tambahan fitur atau nggak. Kemudian dia rinci satu-satu. Oh, kalau prosesor ini harganya sekian, kalau yang ini harganya sekian. Oh, kalau yang RAM-nya ini ada tambahan sekian segala macam, sehingga dia lebih detail, tapi akan menjadi lebih lama. Bottom up itu salah satu teknik untuk mengestimasi biaya. Nah, setelah kita melakukan estimasi biaya, bagaimana kita menyusun budgeting? Ini contohnya. Jadi setelah kita lakukan tebakan angka atau estimasi harga, kita taruh angka tersebut, harga tersebut di setiap item. Ini kebaca nggak? Kecil-kecil gini, perlu di zoom atau kebaca ya? Baca, Mas. Oke, sip. Kalau kebaca, berarti tidak perlu saya buka filenya dan saya zoom. Pak, Jadi kebaca, Pak. Oh, nggak kebaca ya? Apakah saya boleh sekalian bertanya, Pak? Saya Febri. Boleh, gimana? Nah, tadi kan Silakan. yang untuk plan cost management kan tadi ada metode estimasi cost-nya ya, Pak. Ada analog, parametric, 3 point sama bottom up. Nah, itu kan pasti ada plus minusnya. Nah, itu tuh bagaimana metode yang cocok untuk yang biasa digunakan dalam proyek itu pakai metode yang mana ya, Pak? Makasih. Oke, sip. Sebenarnya kalau yang cocok yang mana itu nggak bisa kita bilang ini paling baik, itu nggak bisa. Jadi tergantung proyek itu, tergantung yang sedang dihadapin apa. Misalnya proyek yang kita hadapin itu adalah proyek-proyek yang memiliki kemiripan dengan proyek lain, kita nggak usah susah-susah, ambil aja langsung yang analog house ini. Jadi pekerjaannya mirip, cuma lokasinya beda, atau intinya cuma tahunnya beda misalnya gitu, atau ini cuma selisih tahun doang. Tapi secara scope, secara aktivitas pekerjaan mirip, udah pakai ini. Secara akurasinya mendekati, secara kecepatan udah pasti cepat kan. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang kita sedang kerjakan ini ada sih miripnya sama proyek sebelumnya, tapi dia udah terlalu lama, atau dia secara kuantiti lebih sedikit daripada yang sedang saya kerjakan. Mirip, tapi kuantiti yang sekarang lebih banyak. Itu nggak bisa kalau kita langsung pakai analogi aja kan.
kita harus menggunakan parametrik. Kenapa kita menggunakan parametrik? Kita harus mengkalkulasi ini project tahun berapa, sekarang tahun berapa, kenaikan harga dolar berapa, inflasi berapa, gaji orang udah naik, UMR udah naik berapa persen, itu harus kita hitung. Kemudian kuantitinya dulu berapa, sekarang berapa. Kita nggak bisa pakai analog, bos, karena ada parameter-parameter lain yang harus kita pertimbangkan. Akhirnya kita pakai parametrik. Dia bisa lebih akurat karena kita mempertimbangkan parameter-parameter tadi. Kalau kita punya project yang punya banyak referensi yang miripnya banyak, nggak cuma satu, ya pakai 3 point. Jadi kita bisa ambil 3 nih contoh project yang secara budget ini paling murah, ini paling mahal, ini paling biasa-biasa aja. Untuk kita bandingkan yang cocok untuk yang saya kerjakan sekarang yang mana nih? Itu pakai 3 point. Yang bottom up ini biasanya digunakan ketika kita sama sekali nggak punya referensi atau nggak ada project yang mirip. Semua project yang kita punya referensinya itu beda banget. Akhirnya kita harus pecah satu-satu. Yang tadinya mau beli PC misalnya, ternyata yang dulu itu PC-nya PC lama semua modelnya. Sedangkan yang mau aku beli PC model baru nih. Wah, nggak bisa kita langsung pakai harga PC lama gitu kan. Harus kita cekin satu-satu. Apa aja nih yang berubah speknya. Nah itu bottom up. Dia lebih mendetailkan lagi item-itemnya menjadi lebih kecil-kecil sehingga kita bisa mengestimasi per item-item yang udah kita pecah-pecah tadi. Nah ini lebih akurat tapi juga lebih lama. Kalau misalnya nih aku mau mengestimasi biaya, pengennya cepat, tapi nggak punya referensi sama sekali juga, apakah tetap harus memaksakan pakai bottom up? Nah, bisa jadi proyeknya nggak jalan-jalan karena budgetingnya belum selesai gitu kan. Padahal customer-nya butuh cepat. Ya udah kita pakai yang parametrik aja deh. Ya cuma tebak-tebakan aja. Ini kira-kira harganya sekian, yang sekarang agak beda sih speknya. Ya udahlah dikaliin aja deh. Kira-kira faktor pengalinya berapa? 1,2, 1,3, ya itu bisa pakai adjustment juga. Jadi nggak ada yang benar-benar kamu harus pakai yang ini, itu nggak bisa. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Gitu. Terjawab kah? Baik Bapak, terima kasih sudah terjawab. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini ya, budget yang sudah saya susun. Jadi ini adalah item, maaf belum kelihatan ya. Saya tutup dulu. Oke, ini sudah saya zoom, terlihat kan ya? Terlihat Pak. Oke, jadi di sini saya menyusun, ini biasanya kita menggunakan kode anggaran. Kode anggaran itu fungsinya untuk mengetahui kita lagi ngomongin budget item apa nih gitu kan. Jadi ada A1, A2, A3, atau mau pakai model yang WBS 1, 11, 12, 13 juga nggak masalah. Dan kita pilah-pilah. Ini saya pilah menjadi prinsipal material sama buyout. Prinsipal material ini pembelian material ke prinsipal, ke istilahnya barang utama kita. Kemudian buyout ini pembelian di vendor lain. Kemudian manpower ini gaji karyawan. Kemudian akomodasi dan transportasi, logistik, dan biaya lain-lain. Nah, kemudian kita rinci satu. Misalnya ini material, instrumen, saya beli 2 package. Bentar, kayaknya enak pakai Excel ya biar bisa di ini. Biar bisa di di freeze range-nya. Oke. Oke, lihat ya. Jadi ini prinsipal material. Ini harus ke bawah. Saya punya 2 package instrumen, misalnya terdiri dari pressure, temperatur, dan voltage meter. Harganya udah dapat angkanya dari si prinsipalnya langsung. Berarti total price-nya sekian, dan prinsipalnya ngasih diskon. Oh ya udah kita masukin diskonnya kan. Berarti total cost-nya sekian. Kemudian PLC ini juga barangnya prinsipal. Dia ngasih penawaran harganya sekian, dia ternyata ngasih diskon. Ya karena kita agen resminya kan ya biasa dikasih diskon gitu kan. Software juga dikasih diskon. Akhirnya kita susun budgetnya sekian. Nah, untuk yang ini, pembelian material dari vendor lain, ini kadang-kadang kita nggak dapat penawaran dari vendor. Kadang-kadang misalnya ini kita mau nanya ke vendor, vendor aku butuh komputer nih, ada keyboard, ada mouse, speknya begini. Bisa jadi dia nggak bisa langsung ngasih harga sekarang juga. Bisa jadi dia, wah saya harus nanya nih ke prinsipal saya harus nanya ke pabriknya langsung nih harganya berapa. Ya, akhirnya kita bisa pakai referensi project lain. Atau kita googling sendiri juga nggak masalah. Itu bisa kita estimasikan aja, oh harga komputer untuk level server atau level yang tinggi harganya 54 juta. Cuman terus kita misalnya nih yang dapat angka 54 juta di internet, di Topet misalnya atau di mana gitu kan.
atau kita pakai angka 54 juta itu dari proyek lain, proyek sebelumnya, proyek tahun sebelumnya misalnya. Tapi kita nggak yakin 54 juta ini beneran dapat. Kita kasih markup nih 5%. Kalau kita ini referensinya barangnya tahun lalu, bisa jadi mungkin tahun ini naik 5% nih. Ya udah kita kasih markup 5%. Begitu seterusnya, panel, material panel, kemudian kabel instrumen. Ini bisa jadi kabel instrumen kita kasih markup lebih tinggi. Kenapa? Karena mungkin punya sejarah kabel instrumen itu tiap tahun naiknya 10%. Atau kita punya referensinya 5 tahun yang lalu. Bisa jadi naiknya udah 10% nih kalau sekarang nih. Jadi markup ini bisa kita isi berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi. Akhirnya ketemu angka biaya-biaya untuk pembelian material. Blok material panel ini maksudnya isian panel ya, yang kecil-kecil tadi kayak terminal blok, MCB. Kemudian blok material installation ini alat-alat yang digunakan atau material-material yang digunakan untuk instalasi. Tiang misalnya buat penyangga instrumen atau apapun yang dipakai di sana. Ini biasanya kalau saya sih biasanya saya detailin lagi, tapi kalau untuk contoh di sini kita bikin satu lot gitu aja. Kemudian manpower. Manpower siapa aja yang terlibat? Nah, ini yang kita sebut sebagai direct cost. Direct cost itu harus kita hitung. Beda dengan indirect cost tadi ya, indirect cost itu nanti belakangan. Tapi yang jelas direct cost ini harus kita hitung. Karena memang proyek ini kan dihandle sama PM ya. PM-nya kerja 7 bulan. Durasi proyeknya 26 week, berarti 7 bulan. Ya dia full 7 bulan ngurusin itu. Harus kita budgetkan. Per bulannya berapa, berarti 7 bulan berapa. Kemudian kita punya sistem engineer. Sistem engineer-nya ngurusin tadi HMI sama PLC. Kita anggap dia kerjanya berapa lama di proyek ini. Bisa jadi kan proyeknya 7 bulan, tapi kan dia nggak full 7 bulan ngurusin ini gitu kan. Dia cuma perlu bikin dokumen, kemudian nge-config, nge-testing, kemudian ke lapangan gitu kan. Bisa jadi saat proses tadi procurement, dia nggak ngapa-ngapain, dia ngerjain proyek yang lain. Atau saat nunggu barang datang, dia belum kerja, ya bisa jadi kan durasinya nggak full 7 bulan. Gitu juga kemudian lead. Kalau lead kan ya biasanya nggak full juga dia ngurusin satu project kan, dia paralel dengan project-project yang lain. Jadi durasinya ya paling cuma 2 bulan. Ada electrical engineer, lead electrical engineer, instrument engineer, lead instrument engineer, teknisi, sama supervisor teknisi. Nah ini kita susun direct cost-nya. Yang gajinya dia memang benar-benar berasal dari project ini. Ini kita susun gajinya dia per bulan, sehingga dari durasi yang kita tentukan tadi, berapa dia makan biaya manpower-nya. Kemudian akomodasi dan transportasi. Kita merencanakan ada 4 orang yang ke lapangan. Berarti pulang pergi kan, 2 trip kan. Biaya tiketnya sekian. Kemudian kita sewa 1 unit mobil selama 1 bulan buat transportasi 4 orang itu selama di lapangan. Biaya sewa sekian. Di sana perlu kos-kosan buat 4 orang sekian. Kemudian set allowance. Kayak ada kebijakan ketika karyawan ke site, dia nggak cuma terima gaji gitu kan, dia juga terima allowance lapangan. Kemudian ada set consumable. Ya ini kalau dia perlu apa-apa ketika di set, perlu tambahan material lah, ada kekurangan apalah, bautnya hilang satu lah, harus beli lah, itu ada budgetnya juga untuk consumable. Kemudian logistik misalnya ini pengiriman barang dari prinsipalnya misalnya di Amerika atau di Eropa. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan luar negeri itu nggak mau ngirim, dia barang jadi ambillah. Jadi kita yang ngambil, kita yang ngurus biaya pengiriman dari lokasinya dia ke Indonesia. Nah ini kita budgetkan. Nah, costingannya itu biasanya gini, sekian persen dari biaya material. Oke, kita masukin aja 10% dari materialnya. Kemudian pajak masuk, biaya cukai, segala macam. Ini kalau nggak dibajetin juga bahaya nih, karena kita harus bayar pajak ketika mengimpor barang. Kemudian insurans atau asuransi. Kita juga harus mengasuransikan barang yang dikirim tadi, kalau kenapa-napa, biar ditanggung sama biaya asuransi. Nah, kemudian logistik untuk pengiriman material, ini packing dulu. Packing material sebelum dikirim. Karena tadi misalnya kita beli komputer, kita beli instrumen, dikirim dari vendor ke kita, emang di package, tapi kan habis itu kita bongkar, kita assembly, kita tes. Mau dikirim lagi, itu harus kita packaging lagi, kita harus package lagi, harus ada biaya untuk melakukan packaging itu. Kita nggak bisa menggunakan palet kayu yang lama gitu kan, kita harus bikin baru, box panel yang baru, box kayu yang baru, kita budgeting sekian. Kemudian pengiriman ke lapangan, kita udah cari informasi nih buat tracking dari Jakarta ke Kalimantan misalnya, berapa nih lewat laut gitu kan, kita budgetkan sekian. Kemudian ada asuransinya juga. Ini biasanya asuransi kan sekian persen dari harga barang gitu kan. Kita kalkulasinya seperti itu. Kemudian biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain itu tergantung proyek itu sendiri memang. Jadi kebutuhan proyek aja. Kayak misalnya customer entertainment, ini ngasih makan customer. Apakah di proyek ini memang kita budgetkan untuk neraktir customer, misalnya customer datang kita kasih jamuan makan, kita di lapangan nelaktir customer makan biar gampang, biar dimudahkan gitu. Customernya nggak terlalu rewel, nggak komen aneh-aneh.
tergantung kita mau membudgetkan itu atau enggak. Kemudian souvenir project, kadang-kadang ketika project selesai atau ketika ada training, kita ngasih souvenir, benda-benda kecil yang ada logo perusahaan seperti itu misalnya. Kita budgetin aja nggak apa-apa, kalau memang diizinkan sama manajemen. Kemudian MDR, manufacturing data record. Kadang-kadang kan customer minta semua dokumentasi project, sertifikasi segala macam itu harus di print dalam bentuk hard copy. Dan ada 3 copy, satu ditaruh di pusat, satu ditaruh di cabang, satu ditaruh di lapangan misalnya gitu. Atau satu ditaruh di divisi ini, satu ditaruh di divisi itu, tergantung customer mintanya seperti apa. Nah, kadang-kadang kalau ini nggak dibudgetkan, ya boncos juga. Ngeprint sekian banyak dokumen itu nggak murah gitu kan. Ini kita budgetkan. Kemudian bank garansi. Ya, kadang-kadang di kontrak juga minta ada bank garansi. Semacam kayak dokumen yang ini dibuat sama bank. Kalau ini customernya, kalau kitanya ternyata tidak perform, customernya bisa mencairkan uang muka yang dulunya udah pernah dibayar atau bagaimana lah. Istilah bank garansi itu ada biayanya juga, kita bikin bank garansi. Kemudian di sini ada risk. Nah, risk itu apa? Ini biasanya persentase sih. Kita kasih 1% dari pekerjaan ini gitu kan, atau dari biaya ini dari K3 sampai K37. Itu untuk memastikan kalau misalnya ada biaya tak terduga yang saat ini kita nggak kepikiran. Sekarang mungkin kita nggak kepikiran buat beli barang A gitu kan, tapi suatu waktu nanti bisa jadi perlu. Nah, itu kita anggarkan di risk, resiko. Kemudian nanti kita total nih. Yang tadi kita total. Ini total dari ini total dari ini total dari ini gitu kan. Akhirnya semua kita total, biayanya sekian. Total plan cost-nya 2 miliar 85 juta. Nah, plan margin itu biasanya dari manajemen nih. Manajemen ngasih angka 10%, ini umum. Tapi nggak mesti juga. Kadang-kadang manajemen minta, di project ini aku minta marginnya 5%. Di project ini aku minta marginnya 20%. Itu manajemen decision ya. Biasanya bukan PM yang menentukan. Ya udah kita taruh aja angkanya di situ. Nah, disinilah biasanya indirect cost itu. Jadi gaji manajer, gaji direktur, kemudian utilitas, listrik perusahaan segala macam itu ngambilnya dari sini. Karena margin ini kan digabungkan dengan margin project-project lain. 200 juta ini ditambahkan yang lain, margin dari project-project lain untuk kemudian membiayai perusahaan. Jadi indirect cost itu diambilnya dari sini. Nah, itu yang tadi kita sampaikan, jangan sampai direct cost ini nggak terbudgetkan. Kalau direct cost tidak terbudgetkan, berarti buat gaji orang-orang ini dari mana? Dari sini, dari margin. Nah, itu nanti akan membebani perusahaan. Karena perusahaan itu biasanya plan margin yang dia maksud, saya pengen marginnya 10%, saya pengen marginnya 15%. Itu perhitungannya adalah untuk indirect cost. Oke, jadi ketika kita sudah menentukan marginnya sekian, berarti contract value yang kita harapkan adalah sekian. 2,294 miliar. Itu karena ini yang kita pastikan nilainya ke customer segini. Kita dapat nilai kontraknya segini. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana jika Anda sebagai PM, Anda tidak diajak menyusun budgeting ini, cuman tiba-tiba dari sales-nya ngomong, Mas, saya punya project ini, customer-nya mau segini. Ya kan, 2 miliar ya ini. Jadi customer-nya sudah ngomong, saya mau ngasih pekerjaan ini ke kamu kalau biayanya cuma 2 miliar. Sedangkan manajemen udah bilang, aku mau margin 10%. Berarti margin yang diinginkan kan? Nih kan? Salah. Nah, jadi cost Anda harus 1,8. Sedangkan kalau dihitung-hitungan kita perlu 2 miliar nih, gitu kan. Berarti penyusunannya yang awalnya kan ini kita susun berdasarkan bagaimana cara kita mendetermine budget berdasarkan cara yang tadi ya, analog cost atau 3 point atau parametrik atau bottom up, itu sudah kita tetapkan, kemudian dapat angka-angka ini, dan ternyata ketika kita totalnya segini nih. Nah, nilai kontraknya aja cuma 2 miliar, terus dong ini rugi dong gitu kan. Nah, di sini yang kemudian kita coba lakukan squeezing namanya. Bagaimana budget yang sudah kita susun ini bisa kita sesuaikan dengan nilai kontraknya. Ternyata nilai kontraknya nggak cocok sama hitungan kita. Berarti kita harus melakukan squeezing. Nah, cara melakukan squeezing bagaimana? Kita lihat pertama. Itu masing-masing item ya. Itu masing-masing item biasanya ini udah fix. Prinsipal udah ngasih diskon. Masa kita minta diskon lagi? Nggak bisa. Ini nggak bisa turun. Nah, terus kemudian yang ini.
barang-barang ini kita tadi nebak, kemudian kita markup. Berarti ada kemungkinan tebakan kita salah dong. Ada kemungkinan yang markup yang kita buat kegedean gitu kan. Berarti ada peluang kita bisa hemat di bagian ini. Nah, kita bisa lakukan dengan cara mencari tahu langsung ke vendornya, ngubungin vendor kabel. Nanya, misalnya kalau saya mau beli barang sekarang, kabel 500 meter, kamu bisa ngasih penawaran berapa? Mungkin dianya akan nggak bisa jawab sekarang gitu. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena kita kan juga nggak akan beli barangnya sekarang juga gitu kan. Yang penting si salesnya udah ngomong nih, oke targetnya 2 juta, bagaimana aku bisa mengejar dengan margin sekian, berarti aku harus habis dalam 1,8. Aku hanya boleh menghabiskan 1,8. Ya udah, kita kasih notes dulu. Berarti yang ini kemungkinan bisa turun. Kalau ini kemungkinan bisa turun, caranya gimana? Salah. Kalau ini bisa turun, caranya gimana? Caranya hubungin vendornya. Tanya, kamu bisa lebih murah nggak dari ini? Nah, itu paralel gitu kan. Kita kerjakan paralel. Next, misalnya kita lihat-lihat lagi, mana nih yang kira-kira bisa lebih murah lagi? Misalnya nih, ngomong ke orang-orang ini, bisa nggak kalian selesainya lebih cepat? Nggak 2 bulan nih, selesai 1 bulan, pas 1,5 bulan. Kalau bisa, coba dikurangin di sininya. Atau bisa nggak ini selesai 1 orang aja, nggak perlu 2 teknisi? Ini coba diobrolin lagi. Kemudian tiket pesawat. Tiket pesawat misalnya, ini kita estimasi sekian. Coba buka tiket.com misalnya, atau buka aplikasi yang lain. Di tanggal sekian, bisa nggak kalau itu tiketnya lebih murah? Atau sewa mobil. Misalnya kita menggunakan mobil-mobil yang memang udah langganan di sana gitu kan. Coba cari lagi yang nggak langganan, yang kita sama sekali belum pernah pakai. Siapa tahu bisa nawarin yang lebih murah. Dan yang lain-lain. Yang lain-lain kita coba estimasi. Atau ini tadi, risk. Ini masih ada risiko nih 19%. 19 juta. Bisa nggak kita memastikan agar kita tidak perlu mengeluarkan uang ini? Kalau ini kita kosongkan, tuh kan, cuma 2 miliar, 208 kan? Oke. Oh, ini ternyata malah belum ke total. Ini ya. Jadi kalau resikonya ini kita hilangkan, kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak direncanakan. Atau kita kurangkan lah, ini 1% jadi 5% misalnya. Nah, itu kita ubah lagi, atau kita ubah lagi. Misalnya juga ini customer entertainment. Ini bisa nggak kita kurangkan? Nggak perlu sebanyak inilah gitu. 10 juta aja misalnya. Itu bisa kita otak-atik. Sampai ketemu total plan cost-nya sesuai dengan target dari manajemen. Nah, itu dilakukan di awal. Kenapa dilakukan di awal? Kan bisa jadi juga gini. Saya ngitungnya 2,1 miliar. Ternyata sales minta 1,8 atau manajemen minta 1,8. Ya udahlah, yang penting kan kita jalani dulu aja gitu. Kita jalani dulu aja apakah nanti bisa segini. Kalau ternyata nggak bisa, ya udah gitu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena seorang PM itu pasti diminta mengontrol budget dari awal. Ketika dia sudah mencanangkannya di sini, di 2,1, ya dia akan dinilai jelek itu ketika tidak berhasil meet 2,1, dia akan lebih 2,2, 2,3 gitu. Tapi kalau dia ketemunya 2,1, ya bener dong, planning kan segitu. Padahal kalau habisnya 2,1 rugi, ternyata customer-nya cuma mau bayar 2 miliar, gitu kan. Jadi costingan ini atau budgeting ini harus diubah, dimodifikasi, diotak-atik sampai ketemu angka 1,8. Nah, 1,8 ini kemudian dikunci menjadi yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Indikator bagi si project manager tadi, bagaimana cara dia bisa manage cost agar angka 1,8 ini ketemu. Kalau dia ternyata menghabiskan 1,8 lebih, berarti dia nggak perform. Dia bisa dibilang gagal sebagai seorang project manager dalam kaitannya dia menjaga cost. Jadi ini harus diotak-atik lagi. Nah, ada kalanya gini, ada kalanya udah nggak bisa ini diotak-atik. Udah istilahnya angkanya mau dibagaimanain pun nggak sampai itu 1,8. Akhirnya kita mengurang-urangkan. Jadi misalnya ini angka 54 juta ini udah segitu ya, gimana caranya kita turunin. Nanti saya minta nego. Nanti saya minta vendor buat kasih harga yang paling bagus. Nanti saya minta ke vendor buat kasih potongan lebih banyak. Ya, tapi ya udah langsung di setup di sini, udah langsung kita potongkan di sini, kita tambahkan diskon misalnya di sini 10%. Jadi saya nanti benar-benar meminta vendor untuk ngasih diskon 10%. Ini sebagai target saya. Jadi itu sudah ditulis di awal. Yang ini misalnya menjadi 3 bulan. Berarti saya harus memaksa si sistem engineer ini untuk mengerjakannya hanya 3 bulan aja selesai. Itu harus dilakukan di awal. Jadi nggak boleh nanti aja. Itu semua kita setup di awal sehingga totalannya
Meskipun mungkin secara pribadi kita ngomong nggak selesai sini 3 bulan, ini pasti 4 bulan. Tapi ya tetap di setup karena kita cuma punya budget 1,8. Kita cuma diminta untuk menghabiskan 1,8. Ya udah, kita tata dulu semuanya. Nanti dalam perjalanannya kita memastikan si vendor tadi ngasih diskon, si engineer kita kerja lebih cepat. Kalau ternyata gagal gimana? Nah, itu di belakang. Itu masuk ke penilaian di belakang. Tapi dalam penyusunan budget kita harus memastikan bahwa budget yang kita susun itu sesuai dengan apa yang dibayar oleh customer. Customer-nya cuma bayar 2 juta dan si manajemen pengen marginnya 200 juta, ya berarti kita hanya boleh membudgetkan 1,8 miliar. Oke, itu ya. Kita ke PowerPoint lagi. Itu tadi yang determine budget. Nah, sekarang kita ke control cost. Nah, ini yang menarik karena kita mulai ada formulanya. Kita mulai ada hitung-hitungannya. Jadi di PMI, di PM Book itu mengontrol cost itu ada yang namanya on value analysis. Jadi apa yang sudah kita earning, apa yang sudah kita dapatkan, kita analisis. Apakah itu sudah sesuai dengan schedule, apakah kita on budget, atau kita over budget, atau kita bahkan hemat. Kemudian dari situ juga kita bisa ngitung schedule kita meet atau enggak, telat apa enggak sih kita, dan kemudian kita bisa ngitung juga kalau proyeknya seperti ini terus sampai nanti akhirnya itu aku akan rugi atau aku akan untung. Itu bisa dihitung dengan formula-formula yang ada di sini. Jadi ada istilah plan value, on value, actual cost, schedule performance index, schedule variance, cost performance index, cost variance, to complete performance index, budget at completion, estimate at completion, estimate to complete, variance at completion. Itu ada formulanya semua di sini. Nanti teman-teman bisa nyoba ngitung karena nanti akan ada PR ngitungnya. Nah, ini pembahasannya menggunakan S-curve ya. Jadi nanti ada S-curve habis ini contohnya. Jadi ketika kita menghitung sebuah progress project itu kita menggunakan S-curve biasanya. Yang tebal itu disebut PV, plan value. Ke kanan ini waktu, ke atas ini biaya. Jadi waktu di awal project start kita belum ngeluarin duit dong, gitu kan. Semakin ke kanan, grafiknya itu semakin naik. Pelan-pelan dulu biasanya memang. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan dikit-dikit. Awal-awal kan baru bikin dokumen, berarti biaya gaji doang nih yang keluar. Selesai bikin dokumen, customer-nya approve, kita beli barang. Barang kita bayar pakai uang muka. Nunggu barang datang kita bayar lunas. Berarti cost-nya naik. Gajinya tetap rutin kita bayarkan tiap bulan. Sampai di lapangan, materialnya udah datang semua, biaya-biaya cuman biaya-biaya masalah gaji, akomodasi yang mungkin lebih landai, lebih sedikit gitu kan. Nah, nanjaknya itu kan biasanya memang beli material. Nah, ketika kita sudah memiliki plan value yang tebal ini, PV ini, kemudian ketika kita aktualnya project berjalan, kita monitoring juga setiap waktu berapa duit yang sudah keluar, kita buatkan grafiknya. Di sini ada AC. AC itu yang abu-abu lebih tipis. Di bawah, nah, di bawahnya kan ini AC. AC itu actual cost. Kemudian kita juga ngitung on value, EV. EV itu di bawahnya lagi. Mungkin ada pertanyaan dong, loh, actual cost sama on value bedanya apa? Actual cost itu biaya yang kita bayarkan. On value itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Apa bedanya? Bisa jadi kita membayar lebih murah untuk barang yang kita budgetkan lebih mahal. Kayak contoh tadi, komputer PC, kita budgetkan 54 juta. Ternyata aku bisa dapat vendor yang ngasih 50 juta. Secara actual cost, lebih sedikit kan? 50 juta kan? Tapi secara earn-nya, yang aku earn lebih banyak. Karena aku bisa mendapatkan barang itu. Yang tadi kita planning kan cuma 54. Nah, itu ada formulasinya bagaimana mendapatkan nilai and value. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu yang namanya cost variance. Cost variance itu yang sudah dikeluarkan dengan yang kita dapat. Selisih kan? Itu ada cost variance. Juga ada schedule variance. Schedule variance itu yang diplanningkan dengan yang saat ini terjadi. Yang diplanningkan dengan yang kita dapat. Plan dengan earn. Itu adalah schedule variance. Kemudian kita juga bisa ngitung budget at completion, estimate at completion, sama variance at completion. Kalau ini kejadian ini terus, yang putus-putus ini adalah forecast. Bisa jadi nanti sampai di sini nih, EAC-nya. Bisa jadi nanti ada VAC-nya. Itu nanti formulanya bisa teman-teman hitung pakai ini. Ini kan kali, bagi, kurang, tambah gitu ya. Itu nanti bisa dikerjakan hitung-hitungannya pakai contoh yang nanti kita berikan. Nah, ini guideline-nya. Kalau cost varian itu plus, berarti under budget. Untung nih. Kalau cost variannya minus, berarti over budget. Rugi.
Kalau schedule variannya plus, berarti ahead. Ahead itu artinya kita lebih cepat dari schedule. Kalau schedule variannya minus, berarti over. Berarti kita telat. Kalau cost performance index-nya lebih dari 1, berarti oke. Kalau cost performance index-nya kurang dari 1, berarti nggak oke. Kalau schedule performance index-nya lebih dari 1, berarti oke. Schedule performance index-nya kurang dari 1, berarti not oke. Nah, biasanya sebuah project itu, kalau manajemen yang ngerti ya, high level management itu cuma nanya, CPI-mu berapa? SPI-mu berapa? Kalau kita bisa jawab, CPI saya 1,1 Pak. Oke. Kalau kita jawab CPI saya 0,9. Waduh, rugi dong project saya. Itu biasanya manajemen yang paham yang seperti ini biasanya gitu. Dia cuma nanya CPI sama SPI aja. Dia nggak nanya, kamu rugi berapa juta? Atau gimana projectmu telat berapa hari? Dia nggak nanya gitu. CPI sama SPI ini sebaiknya rutin kita update tiap minggu. Karena bisa jadi berubah. Minggu ini CPI-nya jelek, minggu depan CPI-nya bagus, bisa jadi. Nanti kalau ngitung CPI, CPI sama SPI gimana? Di sini ya formulanya. SPI itu EV dibagi PV, CPI itu EV dibagi AC. EV itu BAC dikali ini, terus PV itu BAC dikali ini. Pokoknya semua rumusnya ada di sini. Kemudian ini S-curve yang project yang saya buat untuk contoh ya. Jadi kan yang tadi kita contohkan ini ada pekerjaan SCADA field instrument, ada PLC, ada HMI. Nah, itu scopingnya ini sama dengan yang tadi kita buat schedule-nya dan sama juga yang kita buat budget cost-nya. Nah, kemudian di sini saya buat prosentase bobot pekerjaan sehingga kebentuklah yang namanya S-curve. Nanti bisa saya kasih ininya ya, Excel-nya. Jadi formula-formula ini dari mana, angka-angka ini dari mana, teman-teman bisa pelajari sendiri sehingga bisa mengetahui oh S-curve-nya bentuknya bisa menjadi seperti ini itu karena apa gitu. Nah, ini ketika week 1 belum jalan, yang warna biru itu adalah planning-nya. Jadi saat di awal dia 0%, nanti di akhir atas ini 100%. Nah, ketika di week 5, yang merah ini mulai jalan. Yang merah ini apa? Aktualnya. Aktualnya saya ukur ternyata ada delay. Di sini kelihatan nih ada delay. Harusnya di minggu kelima udah 17%, ini minggu kelima masih 5%. Ada delay 11%. Delay-nya apa? Ini sebenarnya bisa kelihatan. Karena di sini kan ada plan sama aktual kan. Kalau plan-nya ini kayaknya nggak kelihatan juga ya, kita zoom aja. Nah, di setiap aktivitas ini ada 2 baris. Barisnya ini adalah baris plan dan baris aktual. Plan-nya 2,14%, aktualnya 2,14%, berarti sama yang direncanakan kejadian nih. Tapi di sini planningnya 1,6%, aktualnya 0,8%. Berarti ada delay. Di minggu kedua sudah delay. Tapi di minggu ketiga terkejar tadi 0,8%-nya dikerjakan. Artinya dia balik lagi ke 0 kan deviasinya kan. Karena udah selesai. Dia hanya terjadi deviasi di minggu kedua aja. Di minggu ketiga di recover. Begitu juga yang bawah nih. Di minggu ketiga harusnya dia mengerjakan 1,07%. Tapi nggak ada yang ngerjain nih, kosong. Minggu ketiga nggak ada progres di aktivitas ini. Baru ada di minggu keempat. Tapi masih kurang kan? Di minggu kelima dia recover. Tapi ini masih kurang 14%. Ada 14% pekerjaan yang belum selesai di minggu kelima. Nah, kemudian di minggu kelima itu harusnya udah mulai beli barang nih. Item ini sudah harus dibeli, item ini harus sudah dibeli, item ini sudah harus dibeli, sehingga ada persentase bobot di situ. Ternyata aktualnya 0 semua, nggak ada. Berarti barang ini belum dibeli di minggu kelima. Kenapa belum dibeli di minggu kelima? Oh, bisa jadi karena ini approval kan. Ini approval nih. Oh, approval customer-nya belum dapat. Karena approval customer-nya belum dapat, kita nggak berani beli. Takutnya udah beli ternyata salah kan. Nunggu nih. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, project manager lihat grafik kurva S-nya ini udah begini, udah jelek banget ini, minus 11%. Kita harus sudah mulai mikirin gimana caranya narik si garis merah ini langsung ke atas, ngikutin garis biru. Berarti kita harus segera PO. Berarti harus segera hubungin customer buat approve dokumen. Gitu kan? Nah, kalau nanti baru PO di minggu ke-6 atau mungkin minggu ke-7, wah bisa nendang semua ke belakang kan. Gimana caranya yang ini misalnya durasinya 6 minggu jadi lebih cepat, yang ini durasinya 10 minggu jadi lebih cepat. Berarti yang berkaitan sama barang-barang ini harus segera dihubungin. Pak, bisa nggak kalau saya ordernya minggu depan, barangnya datang sekian minggu. Nah, itu udah harus diantisipasi dari awal agar memastikan si kurva S-nya ini balik lagi ke jalur yang seharusnya. Ini dia sudah keluar dari rel. Dia harus dikembalikan ke rel yang warna biru. Nah, dari sini juga nanti bisa pakai formula-formula ini untuk mengetahui SPI-nya berapa, CPI-nya berapa.
Oke, itu untuk mengontrol. Jadi ini kita sudah masuk ke proses group monitoring dan kontrol ya. Ini udah bagian dari mengontrol. Oke, kita